Ya. Bismillahirrahmanirrahim. On-cam Assalamualaikum. semua. On-cam dulu. On-cam. Yeay. Ini udah mulai Gue di-record. izin off cam ya, masih baru banget abis keramas. Gue juga habis keramas. Lu laki-laki ya, Bambang? Tapi kan rambut gue panjang. Jadi mulai ya. Ini udah gue record juga soalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 26H Manajemen kelas bisnis internasional akan mempresentasikan terkait Starbucks ya. Ini komposisi nama-namanya. Jadi kita akan sedikit mengulik atau membahas terkait pemasaran internasional Starbucks. Latar belakangnya, jadi Starbucks ini merupakan sebuah korporasi ya, yang pada awalnya itu merupakan perusahaan lokal berupa kedai kopi di kota Seattle. Kemudian pada tahun 1971 dibuka oleh Jerry Baldwin Zev Siegel dan Jerry Baldwin Zev Siegel, kemudian Gordon Booker. Pada awalnya kedai kopi ini bernama Il Giornale dan dikelola oleh 3 orang ini sebagai salah satu kedai kopi biasa di kota Seattle. Kemudian Howard Schultz bergabung dengan perusahaan ini pada tahun 1982. Dan pada tahun 1985 Howard berkunjung ke Italia dan terinspirasi untuk membuat inovasi. Kemudian jaringan Starbucks di Amerika Serikat atau USA pada tahun tersebut Howard memutuskan untuk membuat jaringan Starbucks Cafe di Amerika Serikat. Sejak tahun 1987 pula jaringan Starbucks Cafe dibuka di luar Seattle, yaitu di Vancouver dan Chicago. Jaringan ini terus berkembang pesat di USA dan banyak pembukaan gerai-gerai baru sampai dengan 1990. Bahkan jaringan Starbucks Cafe sendiri sampai benar-benar menggurita di Amerika Serikat itu sendiri dengan total keseluruhan 11.434 kedai di Amerika Utara. Lanjut ke Fauzan. Oke, selanjutnya jaringan Starbucks di AS, di mana jaringan Starbucks Cafe yang begitu menggurita tadi di Amerika Utara mengalami saturasi dan tidak ada pilihan lain bagi Howard kecuali untuk ekspansi keluar Amerika. Starbucks Cafe pertama kali dibuka di luar Amerika di Tokyo pada 1996 pada akhir Maret 2008. Starbucks Corporation memiliki total 16.226 Starbucks Cafe di 44 negara sebagai cabang, bukan franchise ya. Terus ada juga jaringan Starbucks di Indonesia, di mana Starbucks Corporation bekerja sama dengan perusahaan lokal di Indonesia yang ditunjuk resmi oleh Starbucks Corporation pusat yaitu di Seattle. Di Indonesia, Starbucks Cafe dikelola oleh PT Mitra Adi Perkasa Starbucks Corporation menutup penjualan di 2009 sebesar 9.779.100.000 US dollar dengan jumlah saham 741.100.000 lembar dan total karyawan ada 142.000 orang di seluruh dunia. Harga saham Starbucks Corporation di bursa Nasdaq ditutup dengan nilai $28 US dollar per lembarnya dan 18 Juni 2010 lalu. Data dari www.corporateinformation.com ini menunjukkan kondisi Starbucks yang sangat sehat. Oke, next. Ya, di sini selanjutnya ada permasalahan yang dialami Starbucks. Yang pertama yaitu konstrain awal diawali ketika Howard berinovasi untuk membuat jaringan Starbucks Cafe di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu pertumbuhan yang pesat dari Starbucks Corporate juga menghadapi permasalahan pasar yang jenuh
di Amerika Serikat. Nah, yang ketiga memperluas strategi ekspansi Starbucks Cafe ke luar negeri, sejumlah gerai Starbucks telah menjadi sasaran serangan sejumlah pihak. Next. Permasalahan yang dialami Starbucks yang ketiga, barrier juga dialami Starbucks Corporation di negara-negara Asia dan Timur Tengah yang sensitif dengan isu Amerika Serikat. Menjamurnya Starbucks Cafe di seluruh dunia dianggap sebagai imperialisme Amerika Serikat ke seluruh dunia. Yang keempat, economics barrier dari isu penolakan kompetitor berkembang menjadi politis dan berlandaskan alasan kultural. Next. Horwath mengetahui betul bahwa Starbucks Cafe tidak bisa muncul begitu saja dan mencuri perhatian publik tanpa adanya hal yang istimewa di kafenya. Apalagi melawan dominasi kafe-kafe yang telah ada di Seattle dan bahkan di Eropa dan seluruh dunia. Oleh karena itu, strategi diferensiasi dipilih oleh Horwath dalam mengembangkan jaringan Starbucks Cafe. Horwath lebih memilih menggunakan strategi diferensiasi dengan The Starbucks Experience sebagai senjata andalannya. Terbukti bahwa perkembangan Starbucks begitu pesat di seluruh dunia dengan The Starbucks Experience. Tidak hanya di Amerika Serikat, namun juga di Eropa dengan budaya minuman kopinya yang klasikal dan konvensional, begitu juga di belahan penjuru dunia lainnya. Dengan The Starbucks Experience yang dijual oleh Starbucks Cafe dan disukai oleh pelanggan, maka Starbucks dapat memperlakukan harga yang lebih tinggi untuk secangkir kopi, namun total volume sales dan Starbucks Corporate tetap saja tinggi. Next. 5 langkah Starbucks terapkan strategi kompetisi untuk hadapi persaingan ketat. Yang pertama ada produk. Kekuatan perusahaan Starbucks ada pada kualitas kopinya yang terbaik. Oleh sebab itu, mereka banyak melakukan percobaan dengan meliti setidaknya 150.000 cangkir per tahun dari seluruh dunia untuk mencari biji yang terbaik. Yang kedua, ada tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi. Perusahaan berupaya membeli semua kopi yang ditanam dan diproses melalui tata cara yang benar. Dalam hal ini, mereka berusaha menciptakan lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Next. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Pengetahuan dan keterampilan pribadi dari sumber daya manusia bisa menjadi salah satu kekuatan perusahaan dalam persaingan. Mereka juga dituntut memiliki keterampilan serta kepribadian baik untuk membangun kinerja. Oleh sebab itu, secara khusus perusahaan membuat pusat pelatihan bernama Starbucks Coffee School di San Francisco. Selanjutnya ada pemasaran dan riset. Sebagai salah satu cara pemasaran, perusahaan membuat program kemah untuk para pelanggan setia. Selain berfungsi sebagai pemasaran, langkah ini juga baik untuk melakukan riset pasar dan meluncurkan produk baru yang sesuai dengan selera pelanggan. Selain berfungsi sebagai pemasaran, langkah ini juga baik untuk melakukan riset pasar dan meluncurkan produk baru yang sesuai dengan selera pelanggan. Terakhir ada perkembangan pelayanan. Studi kasus yang dilakukan oleh Cohen, Besarov, dan Miller tentang strategi bisnis Starbucks, yakni salah satu kekurangan dari ekspansi besar-besaran di seluruh dunia adalah ketidakfokusan terhadap pelatihan karyawan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Oleh sebab itu, perusahaan harus berusaha menjalin komunikasi dengan ribuan cabang tersebut untuk sekedar memberikan informasi pelatihan sehingga pelayanan mereka sama seperti di Amerika Serikat. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.